menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan bergabung pada acara webinar pagi ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nur Rahmi, dari program studi Profesi Apoteker Universitas 17 Agustus Jakarta, Universitas 17 Agustus Jakarta 443. Di sini saya selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar dengan tema mengenal konstipasi. Webinar pagi hari ini dilaksanakan oleh kakak-kakak profesi apoteker Angkatan 43 kelas B, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dan kami berterima kasih untuk semua yang telah mendukung kegiatan webinar yang diselenggarakan pada hari Jumat 29 Januari 2021. Khususnya kepada Ibu dosen pembimbing, dengan hormat saya sebut namanya, Apoteker Yelvi Anwar M. Farm, kepada pihak Universitas 17 Agustus 1945, dan tentunya teman-teman profesi apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan serta untuk adik-adik sekalian yang telah bergabung dalam webinar pagi hari ini. Baik, saya akan membacakan beberapa tata tertib untuk peserta webinar pagi hari ini. Yang pertama, peserta wajib memasuki room webinar 15 menit sebelum kegiatan webinar dilaksanakan. Yang kedua, peserta menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan webinar dan menyalakan kamera. Yang keempat, peserta menonaktifkan audionya selama acara berlangsung, kecuali menjawab salam dan jika diperintahkan oleh moderator untuk berbicara. Webinar akan diadakan 2 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi, dan yang kedua adalah forum diskusi untuk tanya jawab. Yang keenam, sistem bertanya, yaitu peserta itu menulis kolom komentar yang kemudian dibacakan oleh moderator dengan format nama, asal sekolah, dan pertanyaan. Peserta diwajibkan mengisi absensi yang akan disebarkan lewat link melalui kolom komentar aplikasi Zoom Meeting dan grup WhatsApp yang telah panitia webinar bagikan. Kemudian yang terakhir, peserta wajib mengisi pretest sebelum dan post-test sesudah webinar yang akan dibagikan melalui kolom komentar aplikasi Zoom dan grup WhatsApp yang telah panitia sediakan. Baik, sebelum memulai acara webinar pagi ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillah agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Kepada seluruh peserta webinar, berikut susunan acara webinar pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa pembuka. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, dokumentasi. Dan yang keenam, doa penutup. Langsung saja kita mulai webinarnya pagi ini. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber dan pemateri webinar kita pagi ini. Sudah hadir bersama kita Kak Heni Elita Tasya Kala, S-Farm selaku pemateri hari ini, dan kakak-kakak panitia penyelenggara webinar dengan tema mengenal konstipasi. Baik, sekarang kita masuk pada pemaparan materi. Selama pemaparan materi berlangsung, peserta dapat mengirimkan pertanyaan di kolom komentar yang telah tersedia di bawah. Tentunya jangan lupa sertakan nama dan asal sekolah. Langsung saja dengan hormat kepada Kak Heni Elita Tasya Kala, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
kita langsung aja ke materi, yaitu mengenal konstipasi. Konstipasi merupakan pengeluaran sejumlah kecil feses yang keras dan kering kurang dari 3 kali dalam seminggu, atau perubahan signifikan kebiasaan buang air besar seseorang yang diikuti mengedan, perasaan begah, atau perut terasa penuh. Nah, faktor risiko dari konstipasi ini meliputi yang pertama jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini lebih sering dialami sama perempuan dibanding pria, terutama pada masa sebelum menstruasi dan masa kehamilan. Yang kedua yaitu usia. Usia ini lebih sering juga dialami oleh lansia. Dan yang ketiga, makanan yang rendah serat, kurang minum air putih, terus jarang atau tidak berolahraga sama sekali, terus minum obat-obatan tertentu seperti obat-obat penenang dan obat-obat untuk tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir itu memiliki kesehatan mental seperti depresi. Oke, next slide. Tanda dan gejalanya pertama, tinja menjadi lebih keras, panas, berwarna lebih gelap, jumlahnya lebih sedikit, dan bahkan dapat berbentuk bulatan-bulatan kecil bila sudah parah. Yang kedua, pada saat buang air besar, tinja sulit dikeluarkan. Kadang-kadang harus mengejan ataupun menekan-nekan perut terlebih dahulu. Terdengar bunyi-bunyian dalam perut, bagian anus terasa penuh dan seperti terganjal disertai rasa sakit. Menurunnya frekuensi buang air besar atau menjadi 3 hari sekali atau lebih. Terkadang mengalami mual bahkan muntah jika sudah parah. Dan yang terakhir, sakit punggung bila tinja yang tertumpuk cukup banyak. Next. Ini patofisiologi konstipasi. Yang pertama, konstipasi primer atau idiopatik merupakan konstipasi dengan penyebab atau patofisiologi yang tidak dipahami dengan jelas. Konstipasi sekunder disebabkan oleh diet atau gaya hidup yang tidak sehat, kehamilan, obstruksi kolon atau usus halus, hipotiroidisme, hiperkalesemia, dan obat-obatan seperti analgetik golongan opioid. Konstipasi akut bila kejadian berlangsung selama 1-4 minggu, sedangkan konstipasi kronis bila keluhan berlangsung lebih dari 14 minggu. Lanjut. Next slide. Oke, konstipasi ini masih sering banget ya dianggap remeh sama masyarakat pada umumnya. Mereka menganggap kalau kesulitan buang air besar itu hal yang biasa, bukan masalah yang besar. Padahal kalau misalkan konstipasi ini sering terjadi sama diri kita, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat serius seperti mengakibatkan kanker kolon atau usus besar, yang biasanya dapat menyebabkan kematian. Oke, next slide. Oke, komplikasi konstipasi. Pasien dengan konstipasi kronik dapat terkena komplikasi. Beberapa di antaranya dapat mengacu pada jiwa atau seperti ulkus sterkolar. Ulkus sterkolar adalah ulserasi kolon yang disebabkan oleh penekanan massa feses yang menyebabkan trauma persisten dan iskemia lokal sehingga dapat terjadi perforasi bebas, umumnya ditemukan pada pasien lanjut usia di regio rektosimoid, namun dapat juga ditemukan di seluruh bagian kolon. Perdarahan akibat robekan mukosa kolon atau ulkus sterkoral lebih sering ditemukan pada pasien konstipasi kronik dengan hemoroid. Mengejan yang berlebihan mengakibatkan feses yang keras menekan struktur vena dan terjadi trauma lokal pada daerah tersebut. Hal inilah yang berkontribusi terhadap pembentukan hemoroid. Mengejan terlalu sering dapat menimbulkan kerusakan syaraf ekstrinsik apabila telah mengenai lantai pelvis yang menyebabkan prolaps rektum. Next slide. Ini adalah terapi farmakologinya.
Yang pertama itu golongan iritan dan stimulan laktasatif, yaitu bisakodil dan sena serta magnesium. Nah, mekanisme kerjanya ini mengiritasi otot polos usus sehingga meningkatkan kontraksi dan peristaltik. Untuk catatannya tidak dianjurkan pada anak usia di bawah kurang dari 6 tahun. Untuk golongan 5-HTRASS seperti prukaloprid, mekanisme kerjanya seperti bekerja dengan mengagonis reseptor 5-HT4 atau enterokinetik untuk meningkatkan peristaltik. Ini untuk konstipasi kronik saja. Golongan bulking laksatif seperti serat, mekanisme kerjanya itu menahan air di usus dan mempertahankan peristaltik usus. Pemilihan utama pada penanganan konstipasi. Next slide. Golongan lubiproston, mekanisme kerjanya itu meningkatkan sekresi klorida ke saluran cerna. Nah, ini diindikasikan untuk pasien konstipasi kronik dengan penyebab yang tidak diketahui. Golongan feses softener seperti docusate, mekanisme kerjanya itu merupakan surfaktan anionik yang bekerja menambahkan air dan lemak ke dalam feses sehingga feses menjadi lebih kayak air gitu biar bisa dikeluarkan. Osmotik laksatif seperti gliserin, sorbitol, laktulosa, dan PEG. Nah, ini untuk meningkatkan osmotik dan menahan air tetap berada di usus. Untuk laktulosa diindikasikan untuk portal sistemik enkelopati. Next. Ini adalah terapi konstipasi. Direkomendasikan untuk pengobatan awal konstipasi adalah laksatif, obat yang melunakkan fase 1-3 hari. Bulk foaming agent atau osmotik laksatif 4-6 gram per hari, Psyllium polyethylene glikol 3350 50-360 mg per hari, emollient 100-300 mg per hari, docusate sodium 15-30 ml orally, docusate kalsium 30-50 gram per day orally, digunakan untuk pencegahan konstipasi berulang. Next. Obat yang melunakkan feses sampai semi fluid 12 jam, yaitu bisakodil. Ini bisa melalui oral 5-15 mg orally. Yang kedua sena, dose first with formulation. Yang ketiga magnesium sulfat. Ini diberikan dosis rendah kurang dari 10 gram orally. Digunakan sebagai lini pertama pengobatan jika serat cukup memberikan efek. Selanjutnya, obat yang menahan air dan peningkatan jumlah air di usus. Obat yang menahan. Yang pertama, magnesium sitrat, magnesium hidroksid, 18 gram 300 ml air. Magnesium sulfat dosis tinggi 2,4-4,8 gram orally, sodium fosfat 10-30 gram orally. Yang terakhir polyethylene glikol elektrolit 10 mg rekateli. Digunakan untuk aksi yang cepat dan tindakan kolonoskopi. Next. Ini yaitu terapi non farmakologinya. Terapi non-farmakologi untuk konstipasi adalah modifikasi gaya hidup. Hal ini penting agar mencegah keluhan berulang. Yang pertama, konsumsi serat. Meningkatkan konsumsi makanan berserat hingga 25 gram serat per hari dan minum air yang cukup, serta serat bias didapatkan dari sayur-sayuran dan buah. Yang selanjutnya, kebiasaan defekasi. Pasien diedukasi agar tidak menahan buang air besar, menghindari mengejan, menghindari obat-obatan yang dapat menyebabkan konstipasi, dan kalau misalkan teman-teman udah merasa kayak perut sakit, itu langsung aja ke kamar mandi agar tidak menyebabkan konstipasi. Next. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator.
Baik, dengan demikian berakhir sudah sesi pertama yaitu pemaparan materi. Selanjutnya kita ke sesi kedua yaitu untuk forum diskusi. Ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Perlu diperhatikan kembali, panitia akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari peserta webinar hari ini, kemudian pemateri akan menjawabnya. Panitia akan mengambil kurang lebih 3 pertanyaan secara acak. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa, adik-adik bisa tanyakan misalnya pola makan yang buruk itu kenapa bisa terjadi konstipasi? Ini ada pertanyaan dari teman kalian, nama Michelle Wisan, SMK Kayui. Pertanyaannya, antibiotik apa saja yang menyebabkan terjadinya konstipasi? Kakak-kakak panitia mungkin ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari adik-adik. Ribut dorang kali. Siang. Ribut. Jauh nih luas jauh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Farhan yang
asal sekolahnya dari SMA 4 Palu. Apa saja pencegahan konstipasi? Pencegahan konstipasi itu ada banyak macam, yaitu yang pertama memperbanyak konsumsi serat, misalnya dengan makan sayur, buah, beras merah, sereal, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Kemudian meningkatkan konsumsi cairan, setidaknya 1,5 sampai 2 liter tiap hari. Menghindari terlalu banyak mengkonsumsi susu dan kafein. Konsumsi terlalu banyak susu dapat meningkatkan kemungkinan konstipasi, sedangkan kafein dapat menimbulkan dehidrasi yang bisa memicu sembelit. Rutin berolahraga setidaknya 30 menit sehari. Jangan mengabaikan keinginan untuk buang air besar. Kebiasaan menahan keinginan buang air besar akan meningkatkan risiko konstipasi. Dan yang terakhir, mengatur kebiasaan buang air besar agar dapat dilakukan dengan leluasa dan nyaman. Bagaimana dengan Adik Farhan? Apakah bisa menerima jawabannya? Oh iya, menerima. Sangat jelas. Terima kasih. Untuk Kesha, ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Nama saya sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kesha Sorongan, asal sekolah SMK KUI. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyembuhkan konstipasi tanpa obat? Terima kasih. Baik, terima kasih Kesha. Kakak-kakak panitia, ada yang ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Kesha, bagaimana cara menyembuhkan konstipasi tanpa menggunakan obat atau terapi non-farmakologi? Kak Rahmi. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Kesha Sorongan. Iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi konstipasi, pengobatannya dengan tidak diobati begitu ya. Dengan kata lain, berarti ini terapi non farmakologinya. Kalau untuk konstipasi sendiri, kita modifikasi saja gaya hidup. Dan yang paling penting yaitu pasien diminta untuk meningkatkan konsumsi makanan yang berserat dan juga tentunya minum air yang cukup. Seperti itu. Jelas, Kesha? Ya, jelas. Kemudian ada pertanyaan dari Aldi Rembet, asal sekolah SMK KUI.
Pertanyaannya itu, di umur berapakah konstipasi sering terjadi? Di sini saya mau menjawab dulu pertanyaan dari Michelle Luisan, asal sekolah SMK KIUI. Pertanyaannya, antibiotik apa saja yang menyebabkan terjadinya konstipasi? Jadi, adik teman-teman perlu diketahui, antibiotik ini kan berarti dia mekanisme kerjanya itu membunuh yang ada di usus ya. Maksudnya dia bekerja untuk membunuh bakteri. Dan konstipasi ini sendiri terjadi saat usus ini bakteri ini konstipasi ini terjadi saat usus ini mengalami terlalu banyak gangguan ya dari makanan. Jadi penggunaan antibiotik ini agar mencegah terjadinya konstipasi digunakan sesuai dengan dosis yang diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau antibiotik ini harus dihabiskan dan tidak boleh sembarang swamedikasi dengan penggunaan antibiotik. Tidak bisa sembarang pengobatan ya antibiotik ini. Demikian. Untuk pertanyaan dari Michelle Wisan tadi, antibiotik apa saja yang menyebabkan terjadinya konstipasi? Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Kemudian pertanyaan dari Aldi Rembet. Tadi dia bertanya di umur berapakah konstipasi sering terjadi? Kakak-kakak panitia, ada yang bisa jawab? Oke, saya akan langsung menjawab dari pertanyaan siapa tadi? Aldi Rembet. Oke. Aldi. Oke, pertanyaannya umur berapa saja yang dapat apa tadi? Yang umur berapakah konstipasi sering terjadi? Di umur berapakah konstipasi sering terjadi? Oke, di umur berapa itu tidak dilihat dari umur berapa, semua usia bisa mengalami konstipasi, biar bayi juga sering mengalami konstipasi. Jadi tidak memungkinkan untuk dilihat dari umur berapa saja. Oke, gimana? Untuk Aldi, gimana?
Ya, sudah jelas. Sepertinya, Ya, sudah jelas. oh iya, sepertinya pertanyaannya sudah lebih dari 3. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan ke grup WhatsApp webinar kita. Saya akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penutupan. Namun sebelumnya sebelum saya mengakhiri webinar ini, ada sepatah dua kata dari dosen pembimbing kami. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Yelvi Anwar. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Rina atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Ya, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama Ibu mengucapkan permohonan maaf karena bergabung sudah di tengah-tengah acara webinar ini ya. Kemudian juga Ibu ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan penyelenggaraan acara webinar dengan topik konstipasi pada hari ini. Lalu juga Ibu ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti acara webinar di pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kita ketahui juga bahwa konstipasi ini cukup banyak kasus yang dialami di masyarakat ya, dan apabila dibiarkan ini juga akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu perlu juga untuk melanjutkan acara mengenai sharing tentang topik konstipasi ini tidak hanya pada pagi ini saja. Ibu harapkan pagi ini bisa menjadi awal bagi tim dan juga peserta untuk terus melanjutkan sharing mengenai konstipasi ataupun mengenai topik terkait farmasi yang lainnya ya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan nanti dengan menggunakan media sosial yang dibuat khusus oleh tim sehingga peserta, terutama Ibu lihat di sini adik-adik teman SMK ya, bisa berbagi ilmu dengan kakak-kakak apoteker UTA 45 Jakarta. Mungkin itu saja bagi yang bisa Ibu sampaikan. Ya, mungkin tambahan sedikit ya. Konstipasi ini bisa juga kita terapi dengan menggunakan herbal ya. Ibu tadi belum mendengar ada bahasan, tapi nggak tahu sebelumnya ya, mudah-mudahan sudah ada. Jadi misalnya contohnya ada herbal daun ungu, bisa di-searching nanti di Google. Itu cukup membantu jika tidak ingin menggunakan obat sintetik ya. Jadi bisa menggunakan herbal. Lalu juga dengan tadi juga sudah disebutkan dengan merubah pola hidup ya. Apalagi saat ini banyak generasi milenial ya yang mengkonsumsi junk food. Nah, itu di mana kita juga tahu bahwa kandungan seratnya cukup rendah ya di junk food tersebut. Jadi mungkin bisa diantisipasi dengan menggunakan herbal ataupun merubah pola hidup ya. Mengkonsumsi makanan yang banyak serat. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya juga mengkonsumsi air yang cukup ya. Mungkin itu saja tambahan dari Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada tim dan juga partisipan. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas tambahannya Ibu.
Kami juga mengucapkan terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kami pada pagi hari ini. Selanjutnya kita ke sesi penutup yaitu dokumentasi. Sebelum mengakhiri webinar kita, panitia akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilakan kepada panitia yang sudah ditugaskan. Silakan kakak-kakak panitia, mohon arahannya untuk mengambil dokumentasi. Baik, dokumentasinya sudah. Kemudian untuk sebelum webinar ini berakhir, kita akan bagikan post test lagi. Panitianya akan membagikan link di WhatsApp group dan di room Zoom untuk melihat pemahaman teman-teman terkait dengan pembahasan kita di webinar pada pagi hari ini tentang mengenal konstipasi. Kemudian terima kasih juga tentunya untuk semua partisipan atau para peserta yang boleh bergabung pada saat ini. Semoga ilmu dan pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Dan yang mungkin tadinya masih awam atau belum mengetahui apa itu konstipasi, besar harapan kami setelah adanya webinar ini, teman-teman bisa mengenal apa itu konstipasi. Juga berterima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung demi kelancaran webinar hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, juga tidak ada salah kata, salah ucap, dan webinar berlangsung. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Sekali lagi atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Saya Nur Rahmi, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Kak. Terima kasih. Saya Simbar. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Oke, teman-teman peserta sudah boleh meninggalkan room. Benar, tinggal ini.